dari awal sidang MK ini memang terjadi usaha-usaha untuk mendegradasi masalah gitu. Nah, sebenarnya yang menjadi masalah adalah bagaimana bansos itu bisa mempengaruhi suara. Seolah-olah buat Bang Hotman ini tidak apa-apa kita menjadi penegak hukum, aparatur hukum yang tanpa moral. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, beberapa hari ke belakang ini semua masyarakat Indonesia ini matanya tertuju ke gedung MK. Ya, tentu saja kita semua sangat antusias mengamati apa yang terjadi di sidang MK yang membahas tentang PHPU ini. Nah, banyak sih sebagian dari kita yang memang merasa pesimis juga gitu. Jadi sebagian bahkan skeptis gitu ya, merasa bahwa ya percumalah sidang MK ini karena mana mungkin lah bisa didiskualifikasi 02 gitu ya. Mana mungkin lah hasil pemilu ini bisa dibatalkan. Nah, tapi melihat apa yang terjadi beberapa hari ini, seperti misalnya kemarin ketika Wakil Ketua MK Pak Saldi Isra ini menegur salah satu tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, yang mengatakan bahwa tidak penting untuk membahas Sirekap gitu, karena kan yang digunakan adalah hasil rekapitulasi penghitungan manual dan berjenjang gitu, bukan Sirekap. Nah, langsung saja Pak Saldi menegur dan mengatakan bahwa keliru kalau Pak Hotman menganggap ini tidak penting, karena di samping memang sudah didalilkan oleh pemohon, sangat penting sekali bagi hakim untuk memperjelas, mengetahui dengan jelas apa sebenarnya yang terjadi dalam penghitungan Sirekap ini. Nah, memang agak aneh juga sih kalau sampai orang sekali Bang Hotman ini bisa berkomentar seperti itu. Masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Refli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Tapi saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke, jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Nah, seperti kita tahu, Sirekap ini adalah aplikasi berbasis teknologi yang digunakan untuk mempublikasi hasil dari konversi C1 di dalam pemilu kemarin ini. Nah, tujuannya adalah sebagai pembantu, sebagai alat pembantu bagi KPU dan khususnya bagi masyarakat juga, agar masyarakat bisa ikut mengamati, ikut menilai, ikut melihat apabila terjadi kesalahan. Hal ini bahkan sudah ada dalam peraturan KPU nomor 66 tahun 2024. Nah, jadi Sirekap ini bukan sembarangan dibuat seharusnya. Dan kalau memang ini adalah alat bantu, maka alat bantu ini harusnya berguna. Seperti halnya jika orang mengalami sesak nafas, dia akan mencari alat bantu. Dia nggak akan mungkin mencari tongkat bisbol, tapi yang dia cari adalah oksigen, inhaler gitu. Nah, begitu juga dengan Sirekap ini. Dia adalah alat bantu agar masyarakat bisa ikut serta dalam pengawasan proses kerja KPU. Jadi seharusnya memang ini sangat berguna. Jadi tidak mungkin KPU membuat sesuatu yang tidak akan digunakan. Kalaupun memang ini benar terjadi, artinya terjadi pelanggaran juga terhadap penyalahgunaan anggaran. Nah, meskipun di banyak media sosial kita lihat memang banyak sekali masyarakat yang khawatir gitu akan keamanan dari Sirekap ini gitu ya. Banyak sekali komplain yang terjadi, bahkan ada yang bilang seharusnya ya Sirekap ini cukup mengunggah C1 saja dikonversi gitu, tidak perlu ada tabulasi sampai ke skala nasional gitu. Nah, ini akan jauh lebih berguna dan memperkecil ruang pembengkakan suara seperti yang terjadi. Nah, masalah-masalah penggelembungan suara dan sebagainya inilah yang harus dijelaskan. Kemarin juga ini kan pengembang Sirekap Pak Yudhistira ini sudah mengatakan bahwa Sirekap ini sudah diaudit oleh BRIN, oleh BSSN. Nah, sebenarnya ini harusnya bisa jadi penelitian lebih dalam lagi. Bisa dicari juga bagaimana hasil auditnya, siapa auditornya, dan bisa dihadirkan juga sebenarnya BRIN dan BSSN ini agar semuanya lebih jelas. Ada satu hal yang menarik juga sih yang dikatakan Mas Yudhistira ini. Nah, sebenarnya ini bisa menjadi temuan lagi gitu. Bisa saja dihadirkan pihak BSSN, pihak BRIN untuk melihat seperti apa sih hasil auditnya. Nah, selanjutnya sebenarnya kan harusnya kalau memang ini tidak bermasalah, harusnya tidak menjadi ketakutan juga untuk diadakan audit forensik.
Nah, yang menjadi masalah adalah kemarin hasil rekapitulasi yang manual dan berjenjang ini kan sama persis dengan hasil Sirekap. Nah, sementara di Sirekap banyak sekali ditemukan kejanggalan-kejanggalan. Nah, tentunya ini akan menjadi kecurigaan tersendiri. Kalau memang ditemukan banyak kejanggalan, artinya juga harusnya kita bisa membuka atau mengaudit hal yang sama gitu di penghitungan berjenjang dan manual ini. Nah, inilah sebenarnya yang harus dilakukan semudah itu. Nah, tapi kalau kita lihat dari awal sidang MK, ini memang terjadi usaha-usaha untuk mendegradasi masalah gitu. Seperti yang dibilang oleh Pak Hotman nih. Bang Hotman beberapa kali membuat statement yang menurut saya ajaib gitu. Di awal saja di sidang pertama itu dia sudah bilang bahwa tuntutan dari pemohon ini ya cengeng gitu ya, dan nggak sesuai dengan tugas dari MK karena yang dibahas 90% soal bansos gitu ya. Nah, sebenarnya yang menjadi masalah adalah bagaimana bansos itu bisa mempengaruhi suara. Bagaimana bansos itu digunakan menjadi alat untuk pembangun elektoral. Ini kan yang penting dibuktikan gitu. Dan MK ini memang seharusnya bukan hanya menilai angka, tapi bagaimana angka itu didapatkan, bagaimana angka itu bisa terakumulasi, ini kan penting juga. Apakah dilakukan dengan sesuai dengan caranya atau ditemukan hal-hal yang janggal dan kecurangan ini yang harus dijelaskan. Selanjutnya, setelah ini ada lagi statement Bang Hotman yang menurut saya agak sangat luar biasa, tidak masuk akal ketika dia mengomentari kesaksian dari Romo Magnis. Romo Magnis mengatakan bahwa jika ada presiden atau kepala negara yang menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi atau golongannya, ini seperti mafia, bahkan diibaratkan seperti pencuri di kantor. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Nah, yang ajaib adalah respon dari Pak Hotman yang mengatakan katanya dia pusing dengan apa yang dikatakan Romo Magnis ini. Katanya ini kan sidang soal hukum, bukan soal moral. Jadi tidak perlu membahas soal moral. Mau dibatalkan dengan kesaksian pesan-pesan moral dari Romo. Kan ini kan masalah hukum, bukan masalah pesan-pesan moral. Seolah-olah Bang Hotman ini ingin menekankan bahwa hukum ini berada di atas moral, padahal harusnya sebaliknya. Seolah-olah buat Bang Hotman ini tidak apa-apa kita menjadi penegak hukum, aparatur hukum yang tanpa moral. Nah, soal moral dan etika ini adalah hal yang paling menjadi masalah di dalam pemilu sekarang ini. Nah, banyak sekali ya orang yang mendegradasi soal kebenaran. Banyak orang yang merasa bahwa sesuatu itu benar hanya karena orang sekelilingnya menganggap benar. Hanya karena mungkin orang tuanya begitu. Hanya mungkin karena gurunya, dosennya, atau bahkan pejabat-pejabat yang dia lihat melakukan hal itu, maka dianggap itu benar. Seperti halnya kalau kita bertanya misalnya, kenapa kamu anggap dia benar? Ya karena anak buahnya menganggap dia benar. Maka seolah-olah semua dilakukan oleh dia ini adalah benar. Padahal sebenarnya anak buahnya ini sudah didoktrin habis-habisan. Sehingga menganggap orang ini sebagai dewa yang apapun dilakukan adalah benar. Dan inilah yang terjadi. Sehingga banyak sekali kita lihat orang-orang yang bersuara soal etika, soal moral, ini justru ditertawakan. Dianggap bodoh dan hanya menjadi objek olok-olokan saja. Ya, sejatinya memang negara kita dalam kondisi bahaya jika ada keserakahan, ada penyalahgunaan kekuasaan, tapi justru ada pembiaran dari rakyatnya. Nah, sidang MK ini semoga menjadi jalan bagi kita, menjadi satu-satunya harapan bagi kita untuk menyelamatkan demokrasi kita. Semoga apa yang dikatakan oleh Bang Adian Apitupulu bahwa demokrasi wafat di tahun 2024 ini tidak benar adanya. Semoga demokrasi kita masih bisa selamat untuk 100 tahun, 200, dan 300 tahun ke depan. Salam and open your mind.